your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, istilah integrasi bangsa berarti penyatuan yang direncanakan dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan yang serasi atau kesatuan kehidupan yang berbangsa. Nah, dalam integrasi bangsa atau perpaduan etnis Indonesia masih menjadi masalah yang dianggap kompleks dan membutuhkan perhatian serius untuk menyelesaikannya. Nah, dalam kompleksitas isu yang muncul dalam integrasi bangsa bisa terjadi karena pemerintahan itu sendiri di mana mereka kurang menangani serius atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, mengenai pendidikan, itu merupakan sebuah proses untuk mengembangkan kemampuan manusia agar mendapatkan relasi yang kuat di antara masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya, serta pengembangan individu yang secara optimal. Di mana pendidikan ini merupakan sebuah proses untuk memanusiakan manusia, di mana pendidikan juga tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mengasah rasa dan karya. Nah, dalam pencapaian tujuan sebuah pendidikan itu akan menghadapi dan mendapatkan banyak tantangan sepanjang zaman karena adanya multibudaya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan multibudaya. Menurut Triastuti Haryati, beliau membedakan menjadi 3 macam, yakni tujuan yang bersangkutan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta kepekaan terhadap kebudayaan, toleransi kebudayaan, penghargaan terhadap identitas kebudayaan, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Selanjutnya, adapun yang memiliki kaitan dengan aspek pengetahuan ialah untuk memperoleh pengetahuan mengenai bahasa serta budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Sedangkan tujuan pendidikan multibudaya yang berkaitan dengan pembelajaran adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, membantu klarifikasi nilai, dan menjelaskan dinamika kultural. Nah, pendidikan dilaksanakan dengan cara berkeadilan dan demokratis, serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan nilai keagamaan. Pendidikan dilaksanakan sebagai sebuah proses pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang akan berlangsung sepanjang kehidupannya. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, serta mengembangkan kreativitas peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan integrasi bangsa, terutama bila kita hendak berusaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi bangsa bukanlah merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri dan muncul tanpa sebab. Terjadinya suatu proses integrasi bangsa didahului oleh sebab-sebab yang mendukungnya. Tidak mungkin suatu bangsa mencapai suatu bentuk integrasi bangsa yang sempurna, manakala tanpa sesuatu yang menjadikannya sebagai prasyarat. Kondisi ekonomi, politik, sosial, memberikan arti penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi persatuan bangsa. Kondisi objektif di Indonesia yang menggambarkan paradoksal itu sebenarnya tidak selalu menampakkan sisi positif atau negatif.
Namun yang jelas ada faktor-faktor kondusif yang bisa bekerja dalam mencapai integrasi bangsa yang diharapkan. Nah, faktor lain yang perlu diperhatikan dalam integrasi bangsa adalah faktor interaksi antar etnis. Peranan interaksi antar etnis juga merupakan faktor penting dalam proses integrasi suatu bangsa. Baik, langsung saja. Pengembangan dan pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Howard Ringis dalam Muhaimin dan Kulin, Max and Watts 1995 mengemukakan terdapat 5 cara atau pendekatan mengenai bagaimana seorang pemimpin dalam bidang politik membangun integrasi sebuah bangsa, yaitu 5 pendekatan ini disebut dapat menjadi faktor utama menentukan integrasi sebuah bangsa, yaitu yang pertama adanya ancaman yang berasal dari luar mampu menciptakan sebuah integrasi dalam masyarakat. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, ras, dan bahasa, namun mereka akan bersatu jika harus berhadapan dengan musuh dari luar. Contohnya itu ketika bangsa Belanda datang menjajah di Indonesia, masyarakat bersatu untuk melawan dan berusaha memukul mundur bangsa Belanda. Dan yang kedua itu kepemimpinan dan gaya politik. Kepemimpinan dan gaya politik ini sebuah bangsa mampu mengintegrasikan atau menyatukan masyarakat pada bangsa tersebut. Pemimpin yang bersifat baik dan memiliki jasa-jasa besar serta berkarismatik umumnya akan lebih disenangi oleh masyarakat dan mampu menyatukan keadaan masyarakat yang telah bercerai-berai. Contohnya itu pemimpin yang disegani dan dicintai oleh rakyatnya, yaitu Nelson Mandela, Afrika Selatan, sehingga gaya politik serta kepemimpinan juga akan mampu mengintegrasikan masyarakat suatu bangsa. Yang ketiga itu adanya kekuatan politik dan lembaga-lembaga kekuatan lembaga serta politik pada dasarnya juga mampu mengintegrasikan dan menyatukan suatu masyarakat. Contohnya itu birokrasi yang padu serta memberi pelayanan yang sama mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat itu ideologi nasional. Integrasi nasional yaitu seperangkat nilai yang telah diterima dan disepakati bersama. Ideologi nasional adalah pemberian dan paduan untuk menuju visi ataupun tujuan. Jika suatu masyarakat majemuk mampu menerima satu ideologi yang sama, maka sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat tersebut bersatu padu. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan suatu nilai yang terdapat dan mampu mempersatukan masyarakat. Sebagian daerah di Indonesia tentunya memiliki nilai-nilai bersama, maka dengan nilai tersebut kelompok masyarakat dalam daerah tersebut mampu bersatu. Dan yang poin kelima itu kesempatan pengembangan ekonomi. Kesempatan pengembangan ekonomi jika dianggap berhasil dan mampu menciptakan sebuah keadilan, maka masyarakat dalam suatu wilayah tersebut mampu menjadikannya sebagai sebuah kesatuan. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak itu adalah harapan setiap bangsa, karena integrasi masyarakat merupakan syarat mutlak bagi bangsa untuk membangun kejayaan bangsa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika masyarakat suatu negara selalu penuh dengan konflik, maka akan banyak kerugian baik secara material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, serta kerugian mental dan spiritual seperti khawatir, cemas, takut, bahkan stres mental yang berkepanjangan. Dan di sisi lain itu banyak juga negara dengan sumber dayanya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dan harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, negara yang selalu dilanda akan sulit untuk maju. Perbedaan antara komunitas seperti perbedaan ras, agama, budaya, dan kepentingan merupakan potensi konflik, terutama jika perbedaan tersebut dikelola dengan diselesaikan dengan cara dan sikap yang benar. Menurut Al-Hakim menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun kebangsaan Indonesia.
yang solid dan integrasi yang kokoh, yaitu yang pertama kemampuan dan kesadaran negara untuk mengelola perbedaan sara dan keragaman budaya yang berasal dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara lokal. Hal tersebut tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus dimaknai sebagai kekayaan dan potensi negara. Kedua, menyebarnya ideologi asing, dominasi ekonomi asing, dan menyebabnya globalisasi di segala aspek dunia yang selalu mengubah ritme saat masyarakat berubah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya, masyarakat yang terintegrasi dengan hak itu adalah harapan setiap bangsa. Karena integrasi masyarakat merupakan syarat mutlak bagi bangsa untuk membangun kejayaan bangsa serta mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika masyarakat suatu negara selalu penuh dengan konflik, maka akan banyak kerugian baik secara material seperti kerusakan sarana dan prasarana, serta kerugian mental dan spiritual seperti khawatir, takut bahkan stres mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak juga negara dengan sumber dayanya yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial dan harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, negara yang selalu dilanda akan sulit untuk maju. Perbedaan antara komunitas seperti perbedaan ras, agama, budaya, dan kepentingan merupakan potensi konflik, terutama jika perbedaan tersebut dikelola dan diselesaikan dengan cara dan sikap yang benar. Menurut Al-Hakim menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang kokoh, yaitu pertama, kemampuan dan kesadaran negara untuk mengelola perbedaan sara dan keragaman budaya yang berasal dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara lokal. Hal tersebut tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus dimaknai sebagai kekayaan dan potensi negara. Kedua yaitu menyebarnya ideologi asing, dominasi ekonomi asing, dan menyebarnya globalisasi di segala aspek dunia yang selalu mengubah ritme saat masyarakat berubah.